Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Ali Ihwan MKom, dan yang saya sayangi dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faldi Rambe sebagai moderator dengan NIM 07021313114. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila, NIM 07022212084. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang prinsip-prinsip sistem informasi, bagian sistem otomatisasi kantor beserta contohnya. Baiklah, tidak memperpanjang lebar lagi, kita masuki ke pemateri pertama. Pengertian Computer Based Information System adalah sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi komputer untuk mengerjakan tugas-tugas yang diinginkan dan untuk menentukan suatu keputusan. Tujuan Computer Based Information System. Tujuan utama diimplementasikannya adalah sebagai solusi organisasi sebagai perangkat lunak seperti akuntansi, penjualan, pembelian, dan juga sebagai integrasi perangkat lunak yang terpisah. Fungsi Computer Based Information System berfungsi untuk mengontrol pengeluaran organisasi, berfungsi juga sebagai sistem manajemen lalu lintas dan basis data, registrasi populasi. Faktor keberhasilannya terdapat dari bagaimana kita mencakup data. Pengertian sistem otomatisasi kantor. Sistem otomatisasi kantor atau Office Automation disingkat OA didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok kerja dan organisasi. Otomatisasi kantor terdiri atas semua sistem elektronik formal dan informal. Komponen sistem otomatisasi kantor atau OA. Komponen otomatisasi dibagi menjadi 3 jenis dengan tipe yang berbeda-beda. Berikut adalah penjelasannya. 1. Fixed automation adalah suatu sistem di mana urutan memproses operasi ditetapkan oleh konfigurasi peralatan. 2. Programmable automation adalah peralatan produksi dirancang dengan kemampuan untuk berubah urutan operasi dan mengakomodasi bentuk wujud produk berbeda. 3. Flexible automation atau suatu sistem otomatisasi fleksibel adalah mampu untuk memproduksi berbagai produk dengan hampir tidak ada waktu hilang untuk perubahan sistem kerja dari satu produk kepada yang berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari sistem otomatisasi kantor. Pada intinya, tujuan otomatisasi perkantoran adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Tujuan sistem otomatisasi kantor tersebut bisa dicapai melalui: yang pertama, meminimalkan biaya; yang kedua, pemecahan masalah lebih cepat; yang ketiga, sebagai pelengkap; yang keempat, penggabungan dan penerapan teknologi; dan yang kelima, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Manfaat sistem otomatisasi kantor atau OA. Adapun beberapa manfaat sistem otomatisasi kantor yang bisa didapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan pembuatan informasi, memindahkan serta merawat informasi dan data tersebut. Yang kedua, mempercepat pengelolaan data inputan kerja menjadi sebuah laporan
dengan waktu yang lebih cepat, efisien, serta dapat meminimalisir kesalahan dalam input data. Dan yang ketiga, meletakkan landasan yang kuat untuk integritas informasi sehingga perusahaan mampu berkompetisi dengan lebih baik. Contoh sistem otomatisasi kantor atau OA. Salah satu penggunaan otomatisasi kantor yang terkenal saat ini adalah penggunaan video conference, di mana teknologi komunikasi ini memungkinkan dua orang atau lebih dapat berkomunikasi secara langsung tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Video konferensi ini sangat berguna bagi para manajer di satu tempat untuk bertukar informasi dengan manajer lain di wilayah lain, misalnya luar negeri. Untuk memahami fenomena yang terjadi, teknologi ini tentu saja dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga yang sangat besar dibandingkan para manajer tersebut harus bertemu tatap muka di suatu tempat. Kesimpulan, Computer Based Information System atau CBS atau sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peran penting dalam sebuah informasi. Sifat dari otomatisasi kantor adalah untuk meningkatkan efisien mengambil keputusan untuk tujuan tersebut. Dengan menerapkan otomatisasi kantor, teknologi digital atau kantor, Anda dapat mengoptimalkan pengelola struktur organisasi yang ada, perubahan manajemen sistem berdasarkan pada peningkatan efisien, menambahkan kapasitas kantor kolaboratif, memperkuat koherensi kebijakan dan realisasi akhir, dan tujuan memperbaiki pengambilan keputusan kinerja. Demikianlah pemaparan dari materi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jikalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan kritik atau saran kepada kami agar dapat memperbaiki kualitas dan kuantitas dari makalah kami ini, kami persilakan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.